Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rati Herawati, NIM 1907211000043. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian kodifikasi hadis. Apa sih itu kodifikasi hadis? Sebelum saya menjelaskan kodifikasi hadis, saya akan mengartikan secara terpisah terlebih dahulu. Yang pertama, kodifikasi. Kodifikasi menurut KBBI Bahasa Indonesia itu artinya menghimpun, menggolongkan, mencatat. Sedangkan arti hadis itu sendiri yaitu suatu ucapan, perbuatan, perkataan, dan takdir atau ketetapan Nabi Muhammad SAW. Hadis ini, kodifikasi hadis ini dalam bahasa Arab itu lebih dikenal dengan al-taqwim, dan dalam bahasa Inggris disebut sebagai codification, yaitu mengumpulkan atau menyusun. Sedangkan secara istilah sendiri berarti kodifikasi ini berarti penulisan dan pembukuan hadis Nabi, pembukuan atau penulisan hadis Nabi secara resmi berdasarkan perintah khalifah dengan melibatkan beberapa personil yang ahli dalam bidang ini. Bidang ini maksudnya yaitu bidang dalam pengkodifikasian hadis ini. Jadi pengertian taqwim al-hadis atau kodifikasi hadis adalah penghimpunan, penulisan, pembukuan hadis Nabi atas perintah resmi dari penguasa negara atau khalifah. Dulu disebut dengan khalifah, bukan dilakukan atas inisiatif perorangan atau untuk kebutuhan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anies Arlia, NIM 1900211000130. Di sini saya akan menjelaskan mengenai alur sejarah perkembangan hadis. Yang pertama yaitu pada masa Nabi. Ada beberapa pendapat. Yang pertama, mereka berpendapat tidak ada catatan sama sekali, sehingga tidak ada bukti tertulis yang diketahui para tabi'in tentang hadis Nabi. Penulisan dan kodifikasi hadis baru dilakukan jauh setelah itu, yaitu pada masa tabi'in, itu pun atas perintah penguasa Abbasiyah. Terus pendapat yang kedua, jadi menurut pendapat jumhur ulama hadis Sunni menyatakan bahwa pada masa Nabi penulisan hadis sudah dilakukan. Mereka berpandangan tertundanya penulisan ini dikarenakan minimnya sarana tulis dan kemampuan untuk menulis dengan baik. Faktor lain yaitu hafalan para sahabat yang kuat dan larangan Nabi untuk menulis hadis. Pendapat yang ketiga yaitu pendapat yang menyatakan penulisan hadis sudah marak pada masa Nabi, bahkan tercatat 52 sahabat yang menulis hadis. Argumen yang mereka pegangi adalah tradisi tulis-menulis sudah ada, bahkan telah marak pada masa Nabi. Yang kedua yaitu pada masa Khulafaur Rasyidin. Perkembangan hadis pada masa ini yaitu Khalifah Abu Bakar dan Umar. Khalifah Abu Bakar dan Umar menyeru kepada seluruh umat Islam untuk berhati-hati dalam meriwayatkan hadis. Terus yang pada masa Khalifah Umar, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Khalifah Ali memberi isyarat kepada para sahabat untuk tidak menjalankan atau membuat catatan-catatan selain dari Al-Quran agar tidak meninggalkan Al-Quran. Yang ketiga pada masa tabi'in, instruksi Umar bin Abdul Aziz tentang pendianan hadis. Khalifah Umar bin Abdul Aziz melihat bahwa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin tidak membukukan hadis. Di antara sebabnya yang terpenting adalah karena dikhawatirkan akan terjadi bercampur adiknya Al-Quran dengan yang bukan Al-Quran. Sedangkan pada saat Khalifah Umar bin Abdul Aziz meminta, Al-Quran telah selesai dikodifikasi secara resmi dan lestari. Dengan demikian,
itu diposisikan dengan beberapa latar belakang, yaitu yang pertama Al-Quran telah dibukukan, yang kedua banyak penghafal yang meninggal, yang ketiga daerah Islam semakin meluas, dan yang terakhir kemampuan hadis itu semakin tinggi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini akan menjelaskan beberapa penggunaan dan pengembangan sistem penulisan hadis. Yang pertama, kodifikasi hadis abad ke-9. Pada abad ini, para ulama tidak melakukan penyaringan dan pemisahan. Mereka tidak membutuhkan hadis-hadis saja, tapi fatwa sahabat dan tabi'in juga dimasukkan ke dalam kitab-kitab mereka. Yang kedua, kodifikasi hadis abad ke-9. Pada abad ini, berbeda dengan abad sebelumnya. Abad ini merupakan masa penyaringan dan pemisahan antara sabda Rasulullah dan fatwa sahabat dan tabi'in. Yang ketiga, kodifikasi hadis abad 4 sampai 7 Hijriah. Pembukaan hadis pada periode ini lebih mengarah pada usaha pengembangan variasi dan tadwinan terhadap kitab-kitab hadis yang sudah ada. Yang ketiga, kodifikasi hadis abad ke-7 Hijriah sampai sekarang. Yang dilakukan pada abad ke-7 adalah penerbitan isi kitab-kitab hadis, penyaringan dan penyusunan kitab-kitab tahrij, membuat kitab-kitab jami yang umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulairi, dan saya belakangnya 047. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek-aspek kodifikasi hadis. Kodifikasi secara umum belum dilakukan secara efektif. Kitab-kitab mereka masih terdapat hadis marfu, hadis mauquf, dan maqtu'. Ulama dituntut untuk melakukan penyeleksian dan pentasihan. Upaya ini dilakukan pada periode berikutnya, yaitu akhir abad kedua Hijriah atau awal abad ketiga Hijriah. Ketika itu pemerintahan dipegang oleh dinasti Abbasiyah. Penyaringan hadis dilakukan sungguh-sungguh sehingga bisa berhasil memisahkan hadis dhaif dari yang sahih. Jadi pada masa kodifikasi itu belum dilakukan secara efektif. Kitab-kitab mereka masih terdapat hadis marfu. Hadis marfu yaitu yang disandarkan kepada Nabi, baik dari perkataan maupun perbuatan. Dan hadis mauquf. Hadis mauquf yaitu yang disandarkan kepada sahabat Nabi, baik berupa ucapan atau perbuatan. Dan hadis mauquf. Hadis maqtu'. Hadis yang disandarkan kepada tabi'in yang setelah mereka, baik perkataan ataupun perbuatan. Dan para ulama dituntut untuk menyeleksi dan pentasihan. Itu dilakukan pada akhir abad kedua Hijriah atau awal abad ketiga Hijriah. Dan pemerintahan pada saat itu dipegang oleh dinasti Abbasiyah, dan sehingga bisa memisahkan hadis yang dhaif dari yang sahih. Jadi begitu. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf akhiran. Wassalamualaikum.